Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Luhut memang hebat. Megawati dan PDIP pun tak berkutik. Luhut Binsar Panjaitan, LBP, boleh-boleh saja tak disukai banyak orang. Tetapi harus diakui beliau adalah politisi yang hebat. Dengan halus dan tak terasa, Pak Luhut membuat benteng PDIP tak bisa berbuat apa-apa, tak berkutik. Sekarang nyaris tidak ada lagi pengaruh partai terbesar di Koalisi Indonesia Kerja itu terhadap Presiden Jokowi. Jokowi boleh dikatakan sudah lepas penuhnya ke pangkuan LBP setelah berlangsung tarik-menarik selama 2-3 tahun ini. Itulah kehebatan Pak Luhut. Tanpa partai, dalam istilah bisnis, Pak Luhut kini menjadi shareholder atau pemegang saham tunggal atas Jokowi. Pak Luhut memang lihai, piawai berpolitik. Ketika Jokowi memerlukan kendaraan untuk Pilpres 2019, Luhut membiarkan Jokowi berinteraksi intensif dengan PDIP, khususnya dengan Bu Ketum Megawati Soekarno Putri. Luhut mengkondisikan seolah-olah hubungan Jokowi-Mega akrab apa adanya. Ini membuat Bu Mega merasa yakin bahwa Jokowi masih ada dalam genggamannya. Jokowi pun sangat pintar bermain. Selama proses pra-kampanye dan masa kampanye Pilpres 2019, Jokowi menunjukkan dirinya adalah orang PDIP asli. Semua arahan Bu Mega dia ikuti. Ketika terjadi sengketa hasil Pilpres, Jokowi sangat memerlukan Bu Mega. Sampai akhirnya Jokowi menang di MK, peranan politik Bu Mega dan PDIP sangat besar dan sentral. Harus diakui pula bahwa Jokowi berhasil memainkan drama yang membuat Bu Mega dan PDIP terpukau. Akting Jokowi sempurna sekali. Ketika Jokowi memerlukan legitimasi dari Prabowo Subianto, peranan Bu Mega sangat krusial. Prabowo selalu menolak ketika Luhut mencoba merangkulnya. Tapi ketika Bu Mega yang membujuk, Prabowo langsung mengekor. Itulah kehebatan Bu Mega. Prabowo bersedia berdamai, bahkan bersedia menjadi bawahan Jokowi. Luhut tidak akan mampu menaklukkan Prabowo sebagaimana Bu Mega bisa melakukan itu tanpa hura-hura. Ini kehebatan Bu Ketum. Jadi kedua politisi ini sama-sama hebat. Tetapi semua kehebatan politik Pilpres 2019 ternyata ada di tangan Pak Luhut, bukan di tangan Bu Mega. Begitu Jokowi dilantik, mulailah berjalan strategi LBP. Perlahan tapi pasti, Jokowi menunjukkan bahwa dia tak lagi memerlukan Bu Mega. Hajat Jokowi sudah tercapai. Jabatan presiden sudah di tangan dan Prabowo sudah dijinakkan oleh Bu Mega. Jalan Jokowi menjadi lempeng dan juga mulus. Hari ini PDIP berteriak-teriak bagai orang protes. Mereka dongkol terhadap Jokowi yang terlalu besar memberikan kekuasaan pada Luhut. Kebetulan ada isu yang bisa mereka mainkan, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 dengan segala akibat ekonomi dan keuangan yang bakal muncul. Orang menyebutnya Perpu Corona. Dua politisi outspoken di PDIP, Masinton Pasaribu dan Arteria Dahlan, menyerang Perpu Corona. Mereka mengutuk keras Perpu itu. Kata Masinton, Perpu ini bulat untuk kepentingan oligarki, sekelompok kecil orang yang berkuasa. Arteria mengatakan Perpu itu menunjukkan ada penguasa baru di atas presiden. Ada semacam presiden di atas presiden. Pak Luhut dan Jokowi tak menghiraukan teriakan keras PDIP itu. Tentu saja LBP punya kalkulasi politik yang cermat. Beliau tak sembarangan. Pak Luhut pun tahu persis bagaimana cara mendiamkan PDIP. Dia sudah siapkan langkah-langkah yang terukur untuk membuat Bu Mega dan PDIP tak berkutik. Jokowi juga ada pada posisi nothing to lose. Tanpa beban, posisi seperti itu. Dia tak lagi memikirkan dukungan PDIP. Toh Jokowi tak bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden pada 2024. Seandainya pun Banteng keluar dari Koalisi Indonesia Kerja, tak masalah bagi pemerintahan Jokowi. Koalisi Jokowi Luhut tak akan goyang. Jokowi tak perlu mengkhawatirkan dukungan politik di parlemen selama 4 tahun ke depan. PDIP tak mungkin melakukan manuver untuk menggoyang Jokowi sebelum selesai periode kedua. Bu Mega tak akan berani, besar risikonya. Pertama, manuver untuk menggoyang Jokowi belum tentu didukung oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Bisa-bisa PDIP akan dipermalukan. Sendirian menggoyang Jokowi dan itu mustahil.
bisa untuk tembus. Tidak ada jaminan partai-partai lain mau ikut. Sebab sejarah mencatat hampir semua parpol hanya memikirkan diri dan misinya sendiri. Kedua, kalau PDIP dan Bu Mega nekat menggoyang Jokowi, mereka akan dianggap merongrong demokrasi. PDIP akan dilihat sebagai musuh demokrasi dan bisa menjadi catatan buruk. Ketiga, kalau PDIP dan Bu Mega mencoba melengsarkan Jokowi, mereka akan dikutuk sebagai partai yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tak mungkin dilakukan PDIP. Mereka adalah partai besar yang harus memberikan keteladanan berpolitik. Jadi, Luhut dan Jokowi paham betul ketidakberdayaan PDIP saat ini. Itulah sebabnya Jokowi cuek saja mengambil kebijakan yang tak menyenangkan Bu Mega dan PDIP. Duet Jokowi-Luhut tahu persis bahwa Bu Mega tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu harus diakui kehebatan strategi Pak Luhut dalam mengawal dan mengarahkan Pak Jokowi. Bu Mega dan PDIP bisa digiring ke posisi gigit jari sambil dongkol tetapi dipaksa untuk tetap mendukung Jokowi. Siapa yang akan nyungsep, Luhut atau Jokowi? Menghadapi serangan publik bukan hal yang mudah bagi seorang pejabat, apalagi pejabat tinggi. Kasus Kepala BPIP, Profesor Yudian menjadi sebuah contoh. Bagaimana kebijakan atau pernyataan yang menimbulkan reaksi dan ketidaksetujuan masyarakat membuat sulit dirinya sendiri. Soal larangan cadar, kemudian agama musuh terbesar Pancasila, hingga salam Pancasila telah menghabisinya. Yudian pun menyerah dan tidak mau berkomentar lagi di depan publik. Puas bicara alias nyungsep. Demikian juga Menteri Kesehatan Terawan yang dengan pernyataan menganggap enteng wabah corona di Indonesia bertubi-tubi menghadapi serangan atau kritikan. Dokter militer ini pun tak berdaya dan diambil alih. Juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto untuk menjelaskan banyak persoalan mengenai wabah. Jubir ini ternyata juga salah ucap soal penularan si miskin pada si kaya. Menteri Kesehatan hilang alias nyungsep, jubir juga ikut sayup-sayup. Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan yang paling terakhir diributkan. Menteri Pembela Cina baik pekerjanya maupun negara sering membuat pernyataan di depan publik. Reaksinya pun juga keras. Pihak yang berseberangan kadang sama panasnya. Misal Said Didu yang berujung pada ancaman soal hukum. Pendukung Luhut tentu ada seperti Ruhut Sitompul dan Ferdinand Hutahian. Akan tetapi lebih banyak pendukung Said Didu dalam kasus ini. Luhut pun menjadi bulan-bulanan publik khususnya di media sosial. Reaksi publik yang menyerang Luhut sampai pada penyikapan meminta Presiden agar memberhentikan yang bersangkutan. Semakin luas perlawanan pada Luhut yang bawaannya galak dan gemar menantang ini, persoalan berkisar pada masalah pemerintah dan TKA Cina maupun Corona. Luhut menjadi figur dari kabinet Jokowi yang paling ramai disorot dan dibicarakan. Kecaman keras sampai pada predikat pengkhianat negara. Sebagai menteri kuat, tetapi terlemah bagi pertahanan Jokowi. Luhut sering diuji. Apakah akan nyungsep menghadapi benturan dengan masyarakat atau akan tetap tegar dan maju terus pantang mundur? Risikonya adalah tuntutan pemberhentian yang semakin mengeras. Jokowi dipastikan menjadi lebih sulit karena banyak mata akan tertuju padanya. Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan menteri-menterinya. Jika Luhut bandel dan Jokowi tidak melakukan tindakan apa-apa, maka desakan mundur pada diri Presiden diprediksi akan semakin bergaung. Meski untuk ini yang dikritisi bukan hanya kasus Luhut, tetapi kasus-kasus lainnya. Tekanan pada Jokowi bersifat multidimensional, baik kasus yang terhitung sejak pelantikan maupun saat menjabat periode sebelumnya. Posisinya kini menjadi pilihan, apakah Luhut atau Jokowi yang akan nyungsep. Hanya konsekuensi tentu berbeda. Nyungsepnya Jokowi berimbas pada Luhut, akan tetapi jika Luhut yang mundur atau dimundurkan, maka Jokowi tentu masih bisa tetap berdiri.
Dari sisi rakyat atau pihak yang mereaksi tentu mudah memberi opsi Luhut atau Jokowi. Akan tetapi bagi pemerintah, terlebih Jokowi, ini persoalan sangat berat. Keberadaan dan kedudukan Jokowi sulit dilepaskan dari Luhut. Semua tahu bahwa Luhut Binsar sangat berjasa dalam menjahit kepemimpinan Jokowi. Nah, gimana sejarah ini akan bergerak? Mari kita lihat bersama. Panggung politik semakin menarik dengan lakon cerita Babat Jokowi di ujung perjalanan.